Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Edi Ruslan, SPD MSI dalam pelajaran kimia di kelas 10. Hari ini kita akan menentukan letak atom unsur dalam sistem predik unsur, atau dengan kata lain itu dengan menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, kita tahu bahwa sistem predik unsur terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Baris merupakan periode. Nah, di sini berapa baris dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 periode ya. 7 periode. Periode 1 contohnya hidrogen. Hidrogen H ya. Dan He ada 2 unsur. Periode 3 Na, Mg, Al, Si, P, SCl, Air. Nah, periode 3 ya. Kemudian lagi periode 6 OS, Ba, La, Hf, Ta, W, Re. Oh, ini saya ulang kembali ya. Cs, Be, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Ti, PB, BI, PO, AT, RN. Nah, itulah periode 6. Nah, pada periode 6 ada deret lantanida ya. Deret lantanida ini juga terletak pada periode 6. Nah, jadi deret lantanida ini apa artinya? Atom-atom unsur yang berada di belakang unsur La yang atomnya 57 ya. Jadi di belakang La ini ada Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ya. Itu adalah golongan 3B. Di sini letaknya ya. Pada deret lantanida. Nah, kemudian deret aktinida ini dia. Dari Th, PaU, NPPU, AMCM, BKCF, ESFM, MD, NO, LR. Nah, itu berada pada periode 7. Itu di belakang AC, belakang AC ini kan. Nah, belakang AC. Nah, kemudian selain periode ada lagi kolom. Kolom-kolom berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 18 kolom. Nah, kolom ini menunjukkan grup atau golongan ya. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, ini semua 8A ke bawah ya. 8A, 7A, 6A. Yang 5A berapa? Apa saja dia? NP, AS, SB, BI, UUP. Nah, itu golongan 6A. Golongan 3A, B, AL, GA, IN, TL, UUT. Nah, golongan 1A mana? H, LI, NA, K, RB, CS, FR. Golongan 2A mana? BE, MG, CA, SR, BA, RA. Nah, kalian sudah tahu bahwa tabel periodik ini terdiri dari berapa nih? 18 kolom atau 18 golongan ya. Golongan A atau golongan utama itu dari 1A sampai 8A tadi kan. Kemudian golongan B atau golongan transisi. Nah, ini dia golongan B ya. Dari golongan 3B dulu. Golongan 3B dari SC, Y, LA, AC. Nah, pada golongan 3B di belakang LA kan ada deret lantanida ya. Jadi deret lantanida juga berada pada golongan 3B ya. Deret aktinida itu di belakang AC itu juga berada pada golongan 3B. Jadi pada golongan 3B ada deret lantanida dan aktinida ya. 4B mana? TL, EZR, HF, RF. Golongan 5B VNB, TA, DB. Golongan 6B CR, MO, W, SG. Golongan 7B MN, TC, RE, BH. Golongan 8B ada 3 kolom. Kolom 8 ya. Kolom 8 itu golongan Fe, Ar, Fe, Ru, Os, Hs. Golongan kolom 9 Co, Rh, Ir, Mt.
Kolom 10 Ni, Pd, Pt, Ds. Nah, itu golongan 8B. Kemudian kolom 11 itu golongan 1B, Cu, Ag, Au, Rg. Golongan 2B itu kolom 12 Zn, Cd, Hg, dan Cn. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kita ulang kembali bahwa tabel periodik ini, tabel sistem periodik unsur terdiri dari golongan dan periode. Golongan dilihat dari kolom-kolom saja ya. Kemudian periode dilihat dari baris. Jadi ada 7 baris berarti ada 7 periode. Kolom ada 18 kolom berarti ada 18 golongan. 18 golongan itu ada golongan A dan golongan B ya. Nah, misalnya di manakah letak unsur MO? MO ini dia. MO nomor atomnya 42 ya. Berada pada golongan 6B periode 5 ya. Golongan 6B periode 5. Di manakah letak unsur Nd nomor atomnya 60? Nd berada pada golongan 3B. Golongan 3B ya, di golongan 3B deret lantanida periode E6. Di manakah letak unsur Cm 96? Unsur Cm terletak pada golongan 3B deret aktinida periode 7. Di manakah letak atom Cl? Cl berada pada periode 3, ini dia periode 3 ya. Periode 3 golongan 7A. Nah, itu kan kalau kita lihat kita langsung tabel dapat kita tentukan posisinya. Nah, sekarang tanpa melihat tabel kita akan menentukan di mana letak unsur tersebut pada tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita ingat kembali urutan pengisian elektron pada orbital, ya. Urutan pengisian elektron pada orbital seperti yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Dia diisi dulu 1s, diikuti 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Ya, pokoknya diisi dulu 1s dulu sampai penuh elektronnya. Sampai penuh orbitalnya oleh elektron, baru diikuti orbital berikutnya sampai jumlahnya sama dengan jumlah elektron atau jumlah nomor atom. Nah, kalau kita lihat elektron valensi itu di mana elektron berakhir ya. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron atau letak elektron valensi, maka tabel periodik bisa dibagi dengan atas blok-blok ya. Kalau berakhir di blok di S, di 10S berarti dia berada pada blok S. Jadi blok S yang mana saja? Golongan 1A dan 2A itu blok S. Blok D mana? Blok D itu dari golongan 3B sampai 2B, itu blok D. Golongan blok P mana? Itu dari golongan 3A sampai 8A. Ini berakhir pada 10P ya, pada orbital P, sehingga dikatakan dengan berada pada blok P. Blok F mana? Itu dari deret lantanida dan aktinida. Kalau 4F itu deret lantanida, kalau 5F itu deret aktinida. Nah, kita lihat contoh. Bagaimana cara menentukan golongan? Nah, untuk menentukan golongan, kita lihat dulu di mana bloknya atau di mana dia akan berakhir konfigurasi tadi. Kalau dia berakhir pada S, nah kita lihat berapa elektron di atasnya ya, berapa elektron valensinya. Sn1, kalau S1 berarti dia golongan 1A, S2 berarti golongan 2. Lihat di sini. Li 3. Elektron valensi di mana dia konfigurasi berakhir pada 2S1 berarti dia S1 ya. S1 berarti dia golongan 1A. Kalau S dia kan A. Ca20Ca juga berada pada blok S. S-nya S2. Nah, maka dia ada golongan 2A. Kalau blok P itu golongan A juga. Tetapi untuk menentukan golongannya kamu tambahkan saja 2. Di mana elektron valensi? Berapa elektron valensinya tambah 2 ya. Nah, itu dia. Kita lihat di sini. 3L berada pada blok P, di atasnya 1, berarti 1 tambah 2, 3, berarti golongan 3A ya. Nah, Cl 3P5 berarti dia 5 tambah 2, 7, golongan 7A. 32Ge 4P2 berarti dia 2 tambah 2, 4, nah, golongan 4A. Dia masih di P ya. Kalau di D berubah menjadi golongan B ya, caranya sama, tambah 2 aja.
Tetapi ada pengecualian golongan D8B, ada 3 ya. Kalau 2 tambah D-nya 8 itu 8B, 2 tambah D-nya 9 8B juga, 2 tambah D 10 8B. Kalau 2 tambah D 11 golongan 1B, kalau 2 tambah D-nya 12 berarti golongan 2B. Nah, artinya kalau blok D dia berarti dia golongan B. Bagaimana menentukan golongannya? Nomor golongan ditambah 2 ya. Kalau P tadi ditambah 2 tapi dia golongan A, D adalah golongan B tapi juga ditambah 2. Contoh SC21. Dia berakhir di 3D1 berarti golongan B ya. Blok D dia, blok D golongan B. Dia 1 tambah 2 3 berarti golongan 3B. 23 MN 3D3 berarti dia 3 tambah 2 5 5B. 27 CO 3D7 7 tambah 2 9. Nah 9 kan 8B tadi kan. Kalau blok F dia langsung 3B. Tetapi deretnya ditentukan oleh berapa nomor kulitnya pada elektron valence tadi ya. Kalau 4F berakhir di 4F berarti dia golongan 3B deret lantanida. Kalau berakhir di 5F berarti dia golongan 3B deret actinida. Kita lihat contoh CE58 berakhir di 4F2. Blok F juga ya. Berarti dia 4F, kamu perhatikan 4F-nya. Berarti dia golongan 3B deret lantanida. 90TH 5F2. Dia akan berakhir di 5F. Berarti dia golongan 3B deretnya actinida. Jadi 4F dan 5F itu sama-sama 3B. Cuma berbeda adalah deretnya saja. Kalau berakhir di 4F berarti dia deret lantanida. Kalau berakhir di 5F berarti dia deret actinida. Kemudian penentuan periode. Penentuan periode ditentukan berdasarkan nomor kulit terbesar pada konfigurasi elektron. Contoh, di sini ya. Li nomor kulit terbesarnya adalah 2. Berarti periode 2 periode 2. Sorry ya. Dia periode 2. Sorry. Ini salah nih. 20 CA berarti nomor kulit terbesarnya 4. Berarti periode 4. Sorry. Periode 4 ya, ini periode 4. Sorry. AL berada periode 3 betul. Ini periode CL terakhirnya besarnya 3, periode 3. GE terbesarnya adalah 4, periode 4. SC terbesarnya 4, berarti periode 4. MN terbesarnya 4, periode 4. 27 CO nomor kulit terbesar adalah 4, berarti dia periode 4. CE nomor kulit terbesarnya 6, berarti dia periode 6. TH nomor kulit terbesar adalah 7, berarti dia periode 7. Demikian tadi cara menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Ya. Nah, agar lebih paham tentu kamu perlu hiburan. Gimana? Hiburannya adalah menentukan letak unsur atau letak atom unsur berdasarkan konfigurasi elektron ya. Pada atom unsur di bawah ini. Dari H sampai nomor A sampai nomor T. Kamu tentukan ya. Bagaimana cara menuliskannya? Dibuat tabel seperti ini. Tuliskan dulu atom unsurnya. H contohnya kan. Tulis konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektron kamu tentukan berapa nomor kulit terbesar. Ini contohnya. HA nomor kulit terbesar 1. Berarti periodenya 1. BE nomor kulit terbesarnya adalah 2. Berarti dia periode 2. B nomor kulit terbesar adalah 2. Berarti dia juga periode 2. SI nomor kulit terbesarnya 3, berarti dia periode 3. Begitu seterusnya sampai nomor T ya. Oke, selamat menikmati.